Kita ke sorotan lain, Saudara. Kejaksaan Agung kembali menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola makan bergizi gratis, yakni Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review, Glory Harimas Shimbing. Sementara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pastikan berkomitmen memperbaiki tata kelola MBG, salah satunya dengan berupaya melibatkan kantin sekolah di wilayah 3T. Ketua Yayasan Indonesia Food Security, Glory Harimas Shimbing, jadi tersangka ke-6 dalam kasus dugaan tata kelola program makan bergizi gratis. Glory ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan perannya bekerja sama dengan mantan Kepala BKN, Dadan Hindayana, diduga menjual dapur SPPG di sejumlah titik pada calon mitra MBG. Dari penjualan dapur SPPG ini, Glory diduga menyerahkan sejumlah uang dalam mata uang asing kepada Dadan Hindayana. Maka tim penyidik menetapkan saudara GHS selaku pihak swasta sebagai tersangka, bahwa saudara DH secara melawan hukum memberikan akses kepada saudara GHS untuk memperoleh titik dapur SPPG kepada yayasan yang dimiliki oleh saudara GHS. Selanjutnya, setelah yayasan saudara GHS memiliki titik dapur, yayasan tersebut menjual titik dapur SPPG kepada pihak-pihak yang berkeinginan untuk mendirikan dapur di daerah lokasi titik dapur tersebut. Setelah melakukan pengaturan titik-titik SPPG tersebut, saudara GHS secara melawan hukum memberikan sejumlah uang, baik mata uang asing maupun mata uang rupiah, kepada saudara DH yang diberikan secara tunai dan bersumber dari mitra-mitra MBG yang meminta bantuan kepada saudara GHS agar menjadi mitra MBG. Tak hanya menetapkan tersangka baru, Kejaksaan Agung juga menyegel 17.600 motor listrik hasil pengadaan Badan Gizi Nasional di 2 wilayah, di Bogor dan Cikarang. Sementara, Badan Gizi Nasional menghentikan sementara distribusi makan bergizi gratis selama libur sekolah. Seluruh SPPG yang tidak beroperasi selama masa penghentian distribusi MBG tidak akan menerima insentif operasional. Langkah ini jadi momentum evaluasi tata kelola MBG. Kami benar-benar tidak mendistribusikan MBG dengan maksud tadi untuk standarisasi tata kelola operasional, efisiensi sumber daya. Mungkin seperti yang Ibu dan Bapak juga tahu, saya sudah sampaikan pada saat doorstop lalu ya, kami BKN ingin melakukan tata kelola kembali, penataan kembali sehingga mengambil momentum liburan sekolah ini. Dan di dalam SE ini menegaskan bahwa dengan tidak didistribusikannya MBG, maka seluruh SPPG yang tidak beroperasi tidak akan mendapat insentif. Nah, itu yang garis bawah yang penting ya. Kalau kita melihat angka jumlah SPPG yang telah beroperasi 27.820 dikalikan dengan insentif per hari itu selama 18 hari, maka kita sudah bisa melakukan efisiensi insentif SPPG itu sebesar 3 triliun 4.560 juta. MBG ini sangat dinanti, sangat bermanfaat, terutama di area 3T. Sementara, ditemui saat kunjungan kerja bersama dengan sejumlah mahasiswa di SD negeri di ND Nusa Tenggara Timur, Wakil Presiden Gibran Rakabuming ingin melibatkan kantin sekolah, gereja, pesantren hingga orang tua murid dan ibu PKK dalam program MBG, khususnya di daerah 3T. Dan ini untuk di 3T sendiri ada wacana untuk melibatkan kantin sekolah dalam MBG. Nah, ini tanggapannya seperti apa, Mas? Ya, itu saya kira bagus sekali. Bukan hanya kantin sekolah ya, mungkin bisa melibatkan pesantren, melibatkan gereja, melibatkan SMK Tata Boga, melibatkan ibu-ibu PKK, melibatkan orang tua murid, semua bisa dilibatkan. Sebelumnya, Kepala BGN, Nani SD yang mewacanakan pelibatan kantin sekolah dalam program MBG, khususnya di daerah 3T yang memiliki jumlah murid sedikit. Tim Liputan, Kompas TV.